Wuh, lagi nongkrong bang. Kita lagi nongkrong. Lagi nongkrong. Iya lagi nongkrong kita. Bang, ngomong-ngomong, mau nanya nih bang, anda muslim atau apa bang? Muslim kita muslim. Muslim, boleh nggak bang aku nanya bang? Mau nanya apa? Berapa umur Aisyah ketika dinikahi Muhammad? Nah, berapa umurnya? Berapa umur Aisyah ketika dinikahi dengan Muhammad? Agak dulu. Berapa? Lihatlah teman-teman banyak yang nggak tahu kan? Betul bang, betul. Wih, ini pintar ya bang nih. Betul. 9 tahun. Bang, bagus nggak? Aku mau nanya nih, bagus nggak? Hah? Waktu ditanya bagus enggak gitu, langsung abis ini dia lari gitu loh. Diputusin koneksinya. Nah itu teman-teman. Jadi satu pertanyaan. Nih. Ya, kita cek yang mana ini ngintip ini. Dari si Juma dan kawan-kawan ini pada kemana nih sekarang saudara-saudara? Apakah masih sibuk nih hari Jumat? Habis Jumat atau gimana? Kepada masih sibuk? Oh anak-anak. Oh gitu. Nggak berani dia kesini. Mana berani dia kesini? Selesai dia bikin kalau nenek begini. Diskusi dia. Harus ada dia dayang-dayangnya. Kalau sama saya nggak berani dia main sendiri, main tunggal, mana berani. Tidak akan berani. Ucup. Si Uncup. Mana si Uncup? Coba datang sini, Cup. Uncup. Di manakah engkau berada? Halo. Kok banyak orang nggak jelas sih ini? Aduh, kenapa sih? Mayoritas di TikTok ini banyak orang nggak jelas. Masa Pak? Saya jelas Bang Tiba. Aduh, kamu lagi tuh di Bali. Gimana kita mau ngobrol? Kamu aja megang Quran aja nggak pernah. Gimana mau ngobrol? Gak usah panjang-panjang bahas Quran. Kan kamu bahas ya. Saya mau nanya apa kamu yang tanya gitu aja. Itu loh, lihat nggak itu layarnya itu? Apa itu? Kamu baca layar aja nggak bisa. Oh iya. Kamu mau saya bacain Al-Quran nggak? Lari. Itu kalau lari, saya nggak tahu. Sebentar saya cek dulu. Harus punya moderator. Kadang-kadang ada moderator ini. Sebentar. Mana dia nggak ada moderator? Gak ada Lindang. Entar sendiri kayaknya. Sukardi. Halo Sukardi. Halo, selamat siang. Selamat siang Sukardi. Bang Sukardi, Anda muslim kayak Bang Sukardi? Ya, insyaallah muslim. Pastilah Anda jarang baca Quran ya. Jarang sih. Iya, betul sekali. Soalnya kadang malas kalau nanya-nanya. Kalau nyari-nyari muslim yang rajin baca Quran itu udah nggak ada lagi di sini, saya udah nggak ketemu orangnya. Makanya saya bilang aja langsung, pasti abang jarang baca Quran, nggak pernah baca Quran, nggak tahu tentang Islam gitu. Ini Islam KTP gitu aja dah ya. Bisa baca tapi bang ya? Ya bisa juga, cuman jarang baca. Kalau Muhammad itu buta huruf nggak sih bang? Muhammad buta huruf. Abang nggak pengen buta huruf juga? Ingin juga. Apa? Ingin.
Apa bang yang abang ketahui? Saya mau nanya nih. Nanya apa? Orang yang Islam nggak tahu, Kristen nggak tahu, terus nanya apa abang dulu? Saya nanya dari yang saya tahu aja kan. Tentang Yesus sebenarnya itu sunat apa enggak? Abang nggak baca Bible, abang nggak baca Injil Lukas, di situ kan jelas. Saya Al-Quran jarang saya baca, apalagi label. Cuman yang saya tahu sunat, kalau Yesus itu sunat, kalau matinya itu di kapan? Udah ini kalau ketemu yang kayak gini udah ruwet udah lah. Kayak gini lah, kayak teman-teman kayak gini lah teman-temannya. Kalau ketemu sama orang-orang yang awam, jadinya nggak bermutu di sisi kita teman-teman. Coba lah bang sekali beli Bible, baca itu bang gimana? Orang kafir. Yang saya pertanyakan itu tadi kan, setelah ditanya sama saya jarang baca Al-Quran, jarang saya bilang. Itu sunat apa enggak? Itu yang saya pertanyakan. Iya masalahnya abang nanya jauh banget gitu loh. Nanya aja Quran baca. Kayak gini. Saya pertanyakan. Setahu saya Yesus kalau mati di kapan? Kalau kalian enggak matinya dikasih jas kok. Jauh kali keluar matinya. Muhammad kalau mati dikubur di mana? Ngapain kalau Muhammad? Yang saya tanya kalau Yesus matinya di kapan? Kalau iya makanya saya nanya kalau Muhammad mati dikuburnya di Madinah apa di Indonesia? Yang kamu sembah, saya tanya yang kamu sembah. Yesus juga nanya yang kamu sembah loh. Saya nanya yang kamu sembah, Muhammad yang kamu sembah. Muhammad yang kamu sembah itu yang kamu tuhankan, dia kalau mati dikuburnya di Madinah, kamu kok dikuburnya di Indonesia? Kenapa kamu dikubur di Indonesia? Kamu nggak mencontoh Muhammad loh. Muhammad aja dikubur di Madinah. Kamu kok nggak dikubur di Madinah? Gimana? Ayo. Iya, masalahnya kamu tidak menuruti Muhammad loh. Muhammad aja mati dikubur di Madinah. Kamu kok dikubur di Indonesia? Kamu tidak mengikuti sunnah Rasul. Ini betul-betul kamu ini. Kamu tidak mengikuti sunnah Rasul seperti ini. Jadi yang betulnya kalian nggak ada ngikut jalur Yesus kalian. Percuma Kalian nggak ada satu pun yang ikut Muhammad. Muhammad dikubur di Madinah, kamu dikubur di Indonesia gimana kamu itu? Itu di mana dikubur itu tidak ada hal. Terus gimana disuruh dikubur harus pakai kafan gimana? Di mana dalam Bible itu disuruh dikubur mati wajib pakai kafan di mana? Wajib pakai kafan kalau memang Yesus kalian. Mana ayatnya pen? Makanya kamu jawab sesuai dengan kebenaranmu. Saya menerapkan ajaran Bible itu. Jawablah orang dulu sesuai dengan keduanya. Itu kan? Lari kau. Itulah makanya kau Quran nggak pernah kau sentuh. Kau tanya-tanya di Bible Yesus mati di kapan? Kenapa kau pakai jas? Ini pertanyaan anak SD. Aduh. Begitu polos dan lugunya kamu bertanya. Dari pertanyaanmu tuh saya tahu kamu hanyalah seorang polos yang nggak tahu apa-apa. Tontonanmu aja main lumpur. Kerjamu ngadu ayam. Kau mau diskusi lintas agama. Itulah yang keluar dari pertanyaanmu. Kau tuh. Jadi teman-teman orang kayak gitu jumlahnya banyak teman-teman. Jangan salah. Banyak orang-orang kayak gitu jumlahnya. Makanya dalam Alkitab itu udah jelas. Jawablah orang peyang sesuai dengan kepeyangannya. Syafika. Ya, siang bang. Selamat siang Syafiq. Anda muslim Syafika? Ya muslim bang. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Ini Anda mengucapkan salam kepada orang Kristen. Ada salahnya dong. Wah, kan nggak tahu lagi kan heran. Jangan ada satupun orang Islam yang naik ke sini ngerti ajaran Islam. Gak usah dibahas itu bang. Ada satu pertanyaan saya. Bang, sebentar. Anda mengatakan boleh memberi salam, sedangkan Muhammad mengatakan janganlah kamu memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Makanya saya bilang abang ini Islam apa cuma KTP doang gitu loh. Kamu berani kamu melawan Muhammad? Kamu udah berani membantah Muhammad?
Udah bang. Jangan udah diakui dulu ya. Saya salah. Kesetanan kan? Bentar lagi ngamuk ini. Bentar lagi ngamuk ini. Bentar lagi ngamuk dulu. Kesetanan aja. Salam Kesetanan. Kesurupan, udah lagi suruh. Udah siap belum? Saya bertanya. Masalahnya kamu aja nggak berani sama Muhammad kok. Muhammad yang maksud itu Muhammad siapa? Muhammad yang kau anggap Nabi itu yang mengawini Aisyah yang waktu umur Aisyah 6 sampai 7 tahun. Ya terus? Dia bilang janganlah kamu memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Kau mengucapkan salam kepada saya. Berarti kau sudah membantah Muhammad. Betul tidak? Dulu saya jawab ya. Karena saya menganggap pengikut Yesus itu orang Muslim. Karena Yesus itu orang Muslim. Muhammad mengatakan janganlah kamu memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Itu langsung itu Yahudi dan Kristen. Tuh. Iya, Kamu masih aja main sama Muhammad gitu loh. yang saya maksud itu pengikut Yesus dan Yesus saya mempercayai Yesus itu hanya Muslim. Iya masalahnya gini loh bang, Anda itu mustahil Anda itu ikut Muhammad tapi di saat yang sama Anda itu akan ikut Yesus itu mustahil. Soalnya ajarannya bertentangan. Nah gini bang, saya beberapa kali ikut di roomnya orang Nasrani, saya ucapin salam, dia fan-fan aja jawab. Karena mereka tidak tahu ajaran Islam. Nah kalau tidak tahu ajaran Islam, dia hanya menghormati salamnya orang Islam. Bang, MUI sudah mengeluarkan fatwa haram salam lintas agama. Itu MUI bang, saya pun ada fatwa MUI yang saya tidak sepakat dengan dia. Tapi katanya ajaran Islam mengikuti ulama, sekarang membantah ulama. Saya jadi bingung bang, yang mana yang benar ini bang? Ini ya, saya jelasin dulu ya. Ada beberapa ulama yang darisan keras, ada ulama yang darisannya halus dan rendah hati. Di dalam Quran nggak ada kayak gitu ulama garis keras ulama nggak ada. Ini aja deh. Ini kamu mau nggak menerima pertanyaan saya ini? Udah simpel gitu aja. Iya, bukan masalah pertanyaan. Kamu aja nggak ngerti ajaran Islam gimana saya mau pertanyaan kamu. Bukan mempermasalahkan. Oke, kamu akui dulu aja. Saya orang Islam, tapi saya nggak tahu apa tentang ajaran Islam, makanya saya dekat Islam. Coba akui dulu. Oke, saya orang Islam dan saya tidak tahu tentang Islam dan saya hanya Islam KTP. Nah, gitu kan enak. Sekarang saya mulai pertanyaan ini. Kamu mau nanya tentang ajaran Kristen, kamu aja nggak pernah baca Bible, kau tanya-tanya Bible. Kau pegang aja nggak pernah. Kau putar lagi kayak gitu narasinya. Enggak loh, bagaimana kamu mau nanya tentang ajaran Kristen, tentang ajaran Islam, kamu aja nggak tahu, buku-bukunya nggak pernah baca, isinya nggak pernah pegang. Iya, rasa ingin tahu itu nggak ada gitu loh. Tahu ya, kalau Quran saya baca, kalau isi terjemahan Quran saya belum mempelajari bang. Iya makanya saya bilang kamu nggak tahu apa-apa soal Islam, kamu tuh nggak tahu apa-apa loh. Lu tuh mau gak menerima pertanyaan gua? Bukan masalah itu, kamu itu tidak pantas, tidak layak bernaik ke room diskusi lintas agama. Karena apa? Pengetahuanmu tentang Islam nol, pengetahuanmu tentang Kristen nol. Udah, simpel aja gini. Kasih satu bukti kepada saya bahwasanya Tuhanmu Yesus itu adalah pengampun dosa dan Tuhanmu Yesus itu penjamin masuk surga kepada para pengikutnya. Bukti bukan perkataan. Bukti apanya? Orang kamu aja deh ambil Bible kau baca. Kau aja malas. Gimana lo? Udah, kau aja malas kok apanya? Kau nanya seperti itu kau bukan mau ingin tahu. Udah kau tidur aja di bawah. Kalau kamu mau tahu, kau ambil itu buku kau baca. Saya tahu tujuanmu nanya itu kau nggak pengen tahu. Kecuali kau betul-betul sudah baca, sudah kau teliti, baru kau betul-betul ingin tahu. Ayo kita diskusi. Gimana kita mau diskusi orang kamu aja nggak tahu apa-apa.
makanya setiap ada Islam di sini yang nanya, saya harus memastikan dulu. Mbak. Rizky Dwi Octavian. Muslim bang? Ya, halo. Pasti Anda adalah Islam KTP. Setuju? Enggak kedengeran bang, putus-putus bang. Gimana bang? Halo. Suara aku putus-putus bang. Waduh. Bang, suara Anda putus-putus, sinyal pun cuma satu batang, satu bar doang. Halo. Mungkin abang bisa pergi ke posisi di mana ada sinyal. Coba cari tempat bang di mana ada sinyal. Halo? Sudah jelas kah? Oke, pasti Anda adalah seorang Islam yang KTP nggak tahu apa tentang Islam. Setuju? Setuju? Iya, saya pribadi nggak suka bang. Iya, Kok bisa? pribadi nggak suka bang. Makanya di sini kan belum kita mulai kan. Iya, tapi sejujurnya saya pribadi nggak suka bang. Nggak suka dulu dari gimana? Karena gini bang, saya pribadi itu ingin gabung itu tuh karena apa ya? Karena jujur dalam hidup saya itu masih bertanya-tanya. Kadang saya pun untuk melakukan ibadah itu semacam saya merasa belum pantas untuk berhadapan dengan yang Sang Pencipta gitu, karena saya pribadi masih dipenuhi dengan noda-noda yang sangat kotor. Maksudnya gimana maksudnya? Saya kurang paham dengan abang ini. Iya bang, justru Kenapa Anda tidak mencari tahu? Tidak apa namanya? udah saya banyak mencari tahu, cuman saya itu orangnya tuh berdasarkan mayoritas sikapnya seperti apa bang. Kayak contoh misalkan abang tahu sendiri kan, mungkin abang pernah dengar dan sering dengar juga bahwasanya itu Muslim agama yang damai. Nah, cuman di Indonesia itu menurut saya tidak ada. Bullshit. Gini bang, gini bang. Menurut apakah abang masih percaya bahwa agama abang Islam itu adalah ajaran yang damai itu? Kalau saya pribadi percaya, cuman saya nggak percaya sama orang-orang yang ada yang menyebarkannya itu. Satu contoh gini loh, mungkin di negara banyak orang yang mengira bahwa ketika ditanya deh, Nabi Adam turun di mana, banyak turunnya. Ada yang bilang turun di Mekah, ada yang bilang turun di mana, padahal jawabannya itu salah. Karena tahu saya Nabi Adam itu pertama kali turun itu yang di tanah yang sekarang disebut dengan negara Irak. Gini bang, sebelum kita jauh kesana kemari, abang kan melihat intinya abang ini merasa kecewa gitu lah dengan kelakuan saudara-saudara Islam Anda gitu ya. Betul bang. Karena Anda katakan mereka melakukan kekerasan dan lain sebagainya, nutupin rumah atau ke gereja dan lain sebagainya gitu bang ya. Iya betul itu bang, betul. Nah, jadi gini bang, pertama-tama kita harus melihat Islam itu bukan dari orangnya bang, yang kita lihat itu Islam itu dari pembawanya. Nah, ngomong-ngomong itu yang saya lihat itu yang saya maksud gini bang. Iya, makanya saya tanya bang, ngomong-ngomong nih bang, abang tahu nggak Muhammad sendiri itu dia itu membawa damai atau dia itu melakukan peperangan atau kekerasan gitu? Yang saya tahu itu
Muhammad itu menyebarkan ajarannya itu tidak menggunakan kekerasan dan tidak menggunakan sama sekali paksaan, bahkan ini untuk orang-orang itu mengikuti ajaran dia. Nah ini bang ya. Jadi ini seperti saya bilang tadi, mungkin abang juga karena Islam yang awam ya kan, abang juga tidak mempelajari agama Islam yang sesungguhnya gini bang ya. Abang tahu nggak bahwa di dalam Al-Quran itu Muhammad itu mendapatkan jatah dari harta rampasan perang? Wah, kalau untuk itu, mohon maaf bang, saya nggak tahu untuk ke situ. Soalnya saya pribadi untuk kayak baca-baca kayak gitu aja, bahwa itu saya udah kecewa duluan gitu loh. Ya ini makanya itu bang, makanya kalau abang baca itu di dalam Al-Quran itu tertulis bahwasanya harta rampasan perang itu ada sekian seperlima untuk Muhammad. Ya mungkin bang. Bukan mungkin bang, emang ada itu ghanimah itu, harta rampasan perang itu. Tuh lihat tuh, ini saya baca di sini. Nih bang, tuh Islam agama damai, tanda tanya. Kenapa rampasan perang seperlima untuk Muhammad? Tadi kan abang masih meyakini, abang kan sampai detik ini masih meyakini intinya yang terjadi kepada anda gini lah. Anda melihat umat Muslim di luaran sana banyak melakukan kekerasan. Akhirnya anda kecewa ya kan? Iya betul. Anda masih berpikir bahwasanya Islam yang sesungguhnya itu nggak seperti itu kan? Iya, saya masih berpikir seperti itu. Nah, gini bang, kalau abang masih berpikir bahwa Islam yang sesungguhnya itu tidak seperti mereka, gini bang ya, di dalam Al-Quran Muhammad itu mendapatkan harta rampasan perang atau bahasa Arabnya itu ghanimah itu sebesar seperlima. Saya mau tanya sama abang, harta rampasan perang itu didapat dari kelembutan atau minta baik-baik atau diambil dengan Mungkin ya, ini maaf sebelumnya bang ya, ini bukan, ini hanya persepsi saya juga belum tahu. Abang ada Al-Quran di situ biasa juga ya. Jujur saya juga baru dengar tahu ini gitu kan. Baru tahu ini kan bang. Iya, abang baru tahu ini. Gimana kalau saya tunjukkan ayatnya? Boleh bang, boleh. Baik, saya bacakan bang ayatnya ya. Nih, itu ada di dalam Quran. Ya, itu ada di dalam Quran salah satunya bang ya. Kita ambil dari beberapa ayat ya. Ini ada di dalam surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal, tahu ya bang ya? Itu ayat yang pertama. Mereka bertanya kepadamu, Muhammad, tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasulnya. Iya. Jadi di sini memang ada bang, harta rampasan perang. Nah makanya kalau abang masih berpikir, mungkin gini kali ya bang ya. Nggak tahu juga pastinya ya. Mungkin kalau menurut saya ini ya bang ya, kalau salah koreksi ya. Kalau ini saya nggak tahu juga gitu kan. Mungkin kalau yang ada di benak saya untuk harta rampasan perang itu jatuhnya seperti ini apa? Misal kan dulu itu sebenarnya Muhammad itu berperang bukan perang agama sebenarnya. Dia memperebutkan wilayah. Cuman banyak yang mau memprasangkanya bahwa perang zaman dulu itu adalah perang agama. Jadi maksud Muhammad tidak berperang ini. Berperang dalam rangka apa Muhammad? Kalau menurut saya, zamannya Muhammad berperang itu dia berperang memperebutkan wilayah sebenarnya, bukan berperang membawa agama, bukan lebih tepatnya. Wilayahnya siapa itu bang? Yang saya tahu aja ya, salah satu contoh perangnya aja bang yang saya tahu gitu. Iya. Waktu itu perang apa tuh? Yang sering dibilang orang itu perang besar itu, yang ada di kisah cerita kalau misalkan anak kecil ngaji itu sering diceritain itu apa? Yang
satu tetes darah Muhammad tumpah aja malaikat langsung pengen habisin bangsa itu bang. Pernah dengar gak bang? Iya. Anda percaya cerita-cerita seperti itu? Kalau menurut saya pribadi ya saya berasumsinya bahwa cerita itu sama aja lah kayak misalkan di Indonesia juga punya cerita. Kayak contoh Semar, Petruk dan lain sebagainya kan. Bagian saya ada juga yang tidak. Nah, saya beranggapan seperti itu. Kalau abang pribadi percaya itu nggak? Kalau saya pribadi dibilang percaya enggak, karena jujur saya bukan terlahir di zaman itu. Jadi gimana caranya saya mempercayai kalau misalkan yang menyampaikan turun temurun ini masih simpang siur? Boleh lah, saya boleh bisa aja percaya kalau misalkan yang menyampaikannya itu benar-benar valid gitu, dia paham. Tapi sedangkan orang-orang yang kebanyakan bertemu saya, bicara ngobrol dengan saya, bahkan ustadz sekalipun, kiai sekalipun, jawabannya sama, hanya berputar-putar. Kunciannya hanya seperti ini bang, kuncian kata-kata mereka tuh hanya seperti, kalau kamu nggak percaya berarti kamu nggak yakin. Jadi kita tuh dipaksa untuk meyakinkan suatu hal yang nggak nyata gitu loh. Tapi abang punya pikiran kritis bang, jarang orang seperti abang itu. Karena jujur saya bang, jujur dari tadi saya gerah banget bang ngelihat orang-orang yang apa ya, yang sok tahu, bahkan dia sendiri pun pelaku maksiat tapi kayak si paling Islam gitu. Saya benci bang orang-orang begitu bang. Ya ngomong-ngomong soal darah Muhammad bang, yang kalau satu saja tertetes gitu ya, tertumpah, maka malaikat akan manu. Coba bang, ini ada satu anu ya bang ya. Nih, abang tahu nggak bahwa darah Muhammad itu diminum oleh pengikutnya? Wah, kalau itu ada berbagai versi yang saya dengar bang. Jadi gimana versi yang anda dengar bang? Dibilang percaya enggak, dibilang apa? Ada yang saya dengar itu darahnya itu dipakai untuk apa? Sebagai motivasi biar kayak ibaratnya kalau misalkan di kita yang di Indonesia mungkin ya, ketika tentara berperang rekannya mati terus jadi membara-bara gitu semangat untuk berperangnya mungkin. Nah, anggapannya seperti itu. Terus ada yang juga diminum, ada yang bilang diminum lah, di apal segala macam. Itu masih yang saya temuin orang-orang yang bahas itu tuh masih ada yang bersumber dari A, bersumber dari B, bersumber dari C. Itu saya pribadi nggak tahu bang. Tapi anda ini termasuk orang kritis loh. Jarang orang-orang muslim seperti anda ini mau berpikir seperti itu. Coba kita tanyakan satu muslim lagi ya. Ini cuma dia orang yang suka marah-marah dan suka ya ngomong gak jelas. Coba kita tes aja. Apakah masih seperti itu? Halo, Emi. Halo. Halo. Bang, bentar ya bang, saya ambil rokok dulu bentar. Boleh. Iya, ini kamu datang ke sini nggak apa-apa ya, kok diam aja. Males masuk irung gila, masuk irung gila, kabur. Ini ada agak lain ini orang ini. Sebentar, malas sama suruh gila, tapi kok juga permintaan lain. Males irung gila. Dia ngajukan permintaan lagi, dinaikin malas sama suruh gila. Ada aja gitu ya. Makin banyak aja orang-orang. Orang yang tadi Enggak, dia ngajukan permintaan naik, saya naikin. Terus setelah naik dia ngomong malas sama suruh gila katanya. Aneh gitu. Dia ngajukan permintaan naik, dinaikin lah. Maaf ya. Ya, Yogi 07 muslim bang.
Alhamdulillah muslim. Iya, kenapa bang kok nggak ada satu pun muslim yang ini ya, yang bukan Islam hanya sekedar KTP aja. Jujur bang ya, saya mau potong boleh nggak bang? Ya silakan bang. Jujur, saya sebenarnya nggak mau bang kalau misalkan orang menyebut menyematkan identitas agama dalam diri saya gitu. Kayak contoh, abang menyebut saya muslim, saya tuh nggak suka sebenarnya bang. Mau abang menyebut saya Kristen, mau abang menyebut saya Hindu pun saya nggak suka bang. Bahasa apa nih? Bahasa ringan aja, soalnya udah nggak ada lagi kan yang pintar. Mau bahas yang berat, kalian juga nggak ngerti isi Quran, nggak ngerti isi hadis. Ya kalau mau nanya hadis segala macam sama ustad lah. Ya iya makanya dibahas yang ringan-ringan aja, soalnya kalian udah ngerti isi Quran, isi hadis, udah ngerti gimana? Pembahasan Iya, ini kan mau nanya hadis itu, nanya Al-Quran itu sama ustad yang ngerti. Kalau orang-orang sini mah yang kasar-kasar aja ngertinya. Gitu ya. Iya memang benar juga sih kalau kamu bilang itu betul. Kadang-kadang saya renung-renungin juga itu benar juga gitu loh. Kadang forum sebentar gini ya sebentar ya gitu loh. Kadang-kadang forum TikTok ini kalau kita mau serius-seriusin kita bahas yang ini sakit kepala sendiri, soalnya lawan bicara kita itu dia nggak ngerti apa-apa gitu loh. Iya, kita kan bahasnya yang logika aja. Itu. Kalau nanya mana hadisnya, mana ininya, mana tahu. Iya betul. Berarti Yogi juga Islam KTP nanti ya? Iya, menurut kamu Islam KTP itu kayak gimana? Islam KTP itu ya nggak tahu apa-apa tentang Islam, pokoknya Islam aja gitu. Orang tua Islam ya ikut-ikutan Islam, orang tua cium batu ya ikut cium batu, orang tua apa maaf saya potong bang, kalau untuk itu saya kurang setuju karena punya alasan bang. Tapi bener loh bang, ini bang Rizky nih, aku kasih gambarnya bang Rizky ini. Ini bang Rizky, kita nggak usah bahas yang dikit-dikit, teman-teman yang ringan-ringan aja. Yang ringan. Ya nih, saya kasih gambarnya tuh. Biar nih, tahu nggak itu apa? Tahu nggak apa yang di layar itu? Itu yang di apa orang haji itu kan? Hajar Aswad namanya. Nah, itu Hajar Aswad. Kalau kalian ke sana, tangan kalian itu melambai ke situ, ke arah batu itu. Sambil mengatakan labai kolong labai, yang artinya kami memenuhi panggilanmu ya Allah itu. Kalau itu sok tahu, belum pernah ke situ, tapi itu seperti itu kan ada videonya, orang-orang pada kayak gitu. Bisa ngomongin kayak gitu, apa pernah ke situ? Iya kan zaman sekarang kan udah zaman internet, banyak orang ada videonya juga, dia tangannya melambai ke batu hitam itu sambil mengatakan labai kolong labai, ya Allah kami memenuhi panggilanmu. Coba sekarang Bang Yogi, betulkah Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan? Betulkah Hajar Aswad tidak beranak dan tidak diperanakan? Betulkah Hajar Aswad? Itu loh Hajar Aswad yang di layar itu. Ya betul bang. Betul nggak itu tidak beranak dan tidak diperanakan? Sama kan? Iya. Terus kalian mengatakan sambil sholat sambil haji, mengatakan kepada sambil melambaikan tangan ke arah batu itu, mengatakan ya Allah kami memenuhi panggilanmu. Siapa lagi yo? Lu malah ketawa sih, gimana ini? Lu ini gini loh, Anda mengatakan Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Kemudian batu itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Kalau mencium batu itu menghapuskan dosa-dosa. Nah kalau menghapuskan dosa-dosa, iya, mencium batu itu menghapus dosa-dosa. Mencium Hajar Aswad itu menghapus dosa-dosa.
Kemudian kamu lambaikan tanganmu ke arah batu itu sambil mengucapkan labaik Allahumma labaik. Kami memenuhi panggilanmu wahai Allah. Kalau misal logikanya ya, kalau misal masukkan itu menghapuskan dosa, nggak benar. Hadisnya emang kayak begitu. Iya. Kalau misal memang ada, gue nggak percaya gitu. Nah makanya itu Muhammad yang ngomong, tapi kan masih percaya sama Muhammad aja. Iya, saya yakin nggak ada hadisnya. Ada bang, hadis itu ada. Sekarang udah zaman internet loh berarti kan. Bang Enis kasih tunjuk kali bang, dia butuh Nih, saya bacakan hadisnya ya. Mencium hajar aswad ya, menghapuskan dosa-dosa nih. Mencium hajar aswad. Nih, saya bacakan nih bang, biar abang ngerti. Soalnya banyak orang muslim kan kayak abang ini kan cuma KTP doang. Nih, ini di dalam Sahih Bukhari, kitab yang ke-25, kitab haji, bab yang ke-50, ya kan? Nah, di sini katakan, nih, ya bacakan bang ya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Ubaid bin Umari dari ayahnya, ia berkata, sesungguhnya Ibnu Umar pernah berebut berdesak-desakan untuk mendekati dua rukun, yaitu Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Sebelumnya aku tidak pernah melihat seorang pun sahabat Rasulullah yang berdesak-desakan seperti itu. Lantas aku berucap, wahai Abdurrahman, mengapa engkau mendekati dua rukun dengan berdesak-desakan seperti itu? Tidak pernah kulihat seorang pun sahabat Rasulullah yang seperti itu. Dia menjawab, aku melakukannya karena mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya mengusap Hajar Aswad dan Rukun Yamani menghapuskan dosa-dosa. Itu yang bilang Muhammad yang mengatakan, Muhammad bersabda, aku melakukannya karena mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya gimana sih Rasulullah itu siapa? Aku mendengar Rasulullah bersabda. Berarti dia mendengar siapa? Ini mendengar Muhammad kan? Iya, Muhammad ngomong bahwasanya mengusap Rukun Yamani yang mencium Hajar Aswad, mencium dosa. Ibaratnya kayak aku mendengar. Kata-kata aku mendengar. Ibaratnya aku ada yang ngomong aku dengar. Kayak dengar kayak gitu kan? Iya, Muhammad dia dengar Muhammad bersabda. Aduh. Bang Yogi baca intinya daripada berdebat, mungkin abang kasih tunjuk aja bang, misalnya nggak mau baca nih. Bang Rizky, sebentar Bang Rizky. Iya, masalahnya mereka nggak mau baca sendiri Bang Yogi. Aku udah lalu. Jangankan hadis Bang Yogi, Al-Quran itu udah nggak mau lagi. Yang naik ke sini tadi itu saya siaran. Ada sekitar 10 orang Islam, tidak satu pun diantaranya yang mau baca Quran. Bayangin. Nggak ada satu pun nggak ada. Nggak usah 1,5 nggak ada. Di sini baca Quran, tapi nggak baca artinya, baca Al-Qurannya doang. Gini bang, makanya gini, saya itu bukan nggak meneliti bang, saya itu termasuk pemerhati umat Islam. Walaupun saya kan bukan Islam bang, saya pemerhati umat Islam. Jadi saya melihat umat Islam ini hampir menghabiskan 40 tahun umur hidupnya itu membaca huruf Arab. Iya. Jadi dia membaca alif, ba, ta, kemudian tajwidnya. Tapi artinya belum sempat kebaca. Iya. Cuma baca Arab-Arabnya itu doang, bunyi Arabnya, bagaimana melantunkannya, kolkolnya. Saya ingin sharing juga gitu ya. Udah habis duluan bang waktunya. Udah umur lalu. Sampai bahkan ya jarang bang sampai meninggal bahkan belum tahu artinya apa. Gitu. Izin bang Edi, mau menyampaikan sesuatu gitu yang saya silakan.
mungkin Bang Edis juga bertanya-tanya gitu yang notabene Bang Edis ini bukan Muslim gitu ya. Saya pun yang Muslim tuh bertanya-tanya sambil tertawa melihat kebenaran itu, melihat faktanya itu. Soalnya apa Bang? Ini banyak, misalkan satu contoh, ketika umat Nasrani atau umat Hindu, umat Buddha membaca kitabnya itu, mereka baca dengan penuh kekhusyuan, dengan mereka tahu apa yang mereka baca. Satu contoh, misal yang saya tahu aja ya Bang ya. Jangan keluar dari aplikasi Bang Rizky. Bang Rizky jangan keluar dari aplikasi, kita nggak dengar. Balacet Bang. Bentar Bang. Nah, itu contoh kayak pengakuan dosa gitu. Misal, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu seperti di surga. Nah, saya lanjutkan apa itu? Apa itu kan? Kebanyakan kan orang yang baca itu dia tahu maknanya, dia tahu artinya. Kadang ada saya melihat langsung yang mengucap itu dalam hatinya, dia sampai menangis, bukan begitu Bang? Betul sekali. Kalau orang Kristen itu dia berdoa lagi, dia ngerti apa yang diucapin gitu. Iya betul Bang, apalagi yang dia Saya nggak percaya itu. Kristennya Pentakosta. Kalau Ini Bang Yogi, bukan masalah percaya atau nggak percaya. Ini Bang Yogi adalah sebuah fakta bahwa banyak umat Islam itu berdoa, tapi dia nggak tahu apa yang diucapkan. Mau saya tes nih Bang Yogi. Katanya tadi yang misalnya kalau yang saya tahu kan Kristen itu Nabi Yesus itu kan menebus dosa. Nih Bang, saya bantu luruskan Bang Yogi ya. Saya bantu luruskan Bang. Sebenarnya umat Islam itu kadang tuh salah paham Bang sama apa yang dimaksud Yesus. Kebanyakan orang Islam itu menganggap bahwa Yesus itu benar-benar pure, adalah ibaratnya satu-satunya yang ibaratnya yang dituhankan gitu. Nah, Abang Yogi pernah dengar kan istilah bahwa Allah itu satu? Nah, di Nasrani pun sama, Bang Yogi ya. Di Nasrani pun sama. Ada di Nasrani yang disebut Allah Tritunggal. Beda penyebutannya aja Bang Yogi. Beda banyak itu. Saya tahu. Kristen itu ada Katolik, ada Kristen gitu kan. Tapi gini teman biar nggak melebar gini. Ini kayak Rizky ini kan ini satu Muslim yang agak unik lah. Dia bahkan nggak seneng disebut walaupun KTP-nya Islam tapi nggak suka dipanggil Islam ya Bang Rizky ya. Iya nggak suka karena saya belum pantas untuk penyandang itu Bang. Oh gitu. Oke gini. Satu hal tadi Bang yang apa namanya kita bahas tentang bagaimana fakta di lapangan bahwasanya umat Muslim apa namanya sering mengucapkan atau menghafalkan huruf-huruf Arab tapi ya akhirnya dia lupa membaca artinya. Tahu-tahu udah melek, tahu-tahu umurnya udah uzur gitu kan. Karena waktunya habis bertahun-tahun untuk bagaimana cara membaca itu. Kita tes nih bener nggak itu apakah hanya omong kosong. Coba Yogi, apa arti ihdinas siratal mustaqim? Ihdinas siratal mustaqim. Nggak tahu saya. Betul kan? Saya bilang, Bang Rizky juga nggak tahu juga nih Bang Rizky. Ya, justru saya Mbak nanya ke saya tuh yang kayak gitu tuh salah Bang, karena saya pribadi pun saya masih bertanya-tanya Bang, bertanya-tanya kepada yang Bang itu Bang. Tapi gini loh Bang, gini. Saya tuh pernah lihat juga ya channel-channelnya kayak Guru Gembul apa segala macam. Padahal dia itu mengkritik umat Islam sendiri gitu loh. Dia salah satu videonya yang saya pernah lihat begini. Kenapa orang Islam tuh nggak maju-maju gitu? Karena orang Islam itu dari kecil sampai dia besar itu cita-citanya itu cuma satu, ngapalin Quran. Jadi udah habis waktunya. Orang-orang udah teknologi udah canggih, udah ini segala macam.
yang Islam masih sibuk ngapalin Quran gitu. Itu salah satu yang ini ya. Menurut kalian gimana itu? Padahal kan pada ini ada Armando juga mengkritik juga gitu loh. Kenapa sih Quran dihafal-hafal gitu? Kan sekarang itu udah zaman internet, udah nggak ada keperluan lagi buat ngapal-ngapal Quran itu, soalnya udah banyak buku, banyak kertas, banyak ini orang yang buku aja ini kok dihafal-hafalin gitu loh. Ini channel debat agama apa? Aku debat nggak ada lawan bang, mudah-mudahan. Soalnya setiap ketemu Islam KTP suruh baca Quran nggak mau. Gimana juga bang? Ini Bang Yogi, kalau misalkan saya pribadi jujur, saya melihat banyak konten-konten yang debat agama, debat lintas agama. Ujung-ujungnya apa Bang? Yang ada bukan debat berdasarkan ilmu Bang, tapi debat berdasarkan kata anjing, tolol, bangsat. Nah itu, iya. Itu ujung-ujungnya. Kalau gitu udah nggak sehat lagi gitu. Debat di mana dia? Debat di mana rezekinya? Banyak bang di YouTube itu juga banyak. Channel yang kayak gini nih bukan hanya Bang Edis doang. Di TikTok saya tuh banyak nongol orang debat apa sampai ibaratnya saya sendiri pun yang menyaksikan, yang menontonnya malu melihat seorang muslim wanita mengatakan, oh Tuhan lu itu keluar dari selangkangan, Tuhan lu ini mengatakan bahwa Tuhan agama lain itu dari selangkangan segala macam anak. Ini bahkan baginya aja Bang Rizky, bahkan ada lagunya itu ya. Iya, diduga kuat lah itu dibikin oleh seorang Islam gitu loh. Dia bikin lagu itu. Apa lo tega? Nah itu kan Bang. Apa lo tega punya Tuhan yang nempel di salib? Itu diduga kuat ya. Saya menduga. Kalau saya balikin bisa Bang. Iya, kalau balik-balik itu mah gampang Bang. Cuma nanti kan kalau banyak-banyak di Monas Bang. Ini loh yang saya maksud ini Bang. Ini loh. Saya itu sebenarnya kayak kami orang Kristen Bang ya. Kami itu adalah sebuah umat di mana ketika ada orang mempertanyakan iman kami, kalau kami tanya balik atau kalau kami istilahnya counter gitu, kami ini kena dilema Bang. Orang Islam nanyain agama Mas Edis. Ya boleh-boleh aja Bang, cuman masalahnya itu gimana ya, mau nanya tapi yang nanya itu seperti nggak ada niat mencari tahu gitu loh. Saya kan senang aja lihat orang berdebat agama itu kayak seperti itu. Seru kadang lihat orang bertengkar gak Bang? Saya selalu aja nyari kebenarannya itu. Kalau mencari kebenaran itu tapi nyambung yang tadi nih, teman-teman nyambung yang tadi nih mengenai dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip kenapa orang Islam gak maju-maju gitu, dalam tanda kutip loh yang saya bilang ya. Kalian setuju gak gitu bahwa salah satu penyebab orang Islam gak maju-maju itu karena umur hidupnya itu dihabisin untuk belajar huruf Arab? Pagi ngaji belajar huruf Arab, di masjid belajar huruf Arab, sampai tua belajar huruf Arab, tapi artinya nggak dibaca-baca, habis itu dihafal-hafalin. Teman-teman setuju nggak gitu kalau kira-kira dituduh bahwa umat Islam itu habis waktunya hanya untuk membunyikan huruf-huruf seperti itu gitu? Kalau saya pribadi setuju Bang. Setuju ya Bang Rizky. Kalau Bang Yogi gimana Bang? Pribadi dan saya juga punya alasan lain selain yang Abang Edi sebut itu Bang. Kenapa saya setuju? Karena kalau yang saya lihat itu sebenarnya umat, Abang salah bawahnya, bukan umat muslim, tapi umat muslim yang ada di Indonesia. Soalnya umat-umat muslim yang ada di negara lain itu udah pada berkembang Bang. Beda sama yang ada di Indonesia. Dia terlalu terpaku sama hal-hal bodoh dan fanatik menurut saya. Satu contoh nih Bang ya. Orang Muslim mengatakan bahwa menasihati bahwa kita sesama Muslim harus
saling mengasihi. Kita dilarang untuk menyakiti orang, bahkan kita dilarang untuk, bahkan di Islam pun membunuh itu dosa ya. Bukan begitu kan? Tapi nyata dan faktanya di lapangan, ketika berbeda pendapat sedikit bunuh, berbeda pendapat sedikit aniaya, berbeda keyakinan bunuh. Apa yang disebut dengan ajaran yang damai, Bang? Selama 40 tahun itu baca Quran sambil berjenggot-jenggot itu buat apa, Bang? Itu loh. Makasih. Ya itu tadi Bang, makanya saya bilang ya, kita itu padahal banyak orang muslim sendiri loh Bang yang ngeritik itu gitu loh. Contohnya Ade Armando. Kenapa kita percaya kayak gini kalau setan makan pakai tangan kiri? Gitu loh. Mana ada setan makan pakai tangan kiri? Setan punya tangan. Gitu loh. Makanya gini loh. Aku lihat banyak sih ya. Cuman mereka itu seperti Ade Armando, Permadi Arya, orang-orang yang mau berpikir kritis tentang Islam, mereka itu akhirnya dimusuhi gitu. Apalagi sekarang yang lagi ngetren Bang, masalah tentang orang-orang yang ngaku-ngaku keturunan Muhammad tuh Bang. Ya. Salah satunya itu Pak Haji Romai Rama kan mengatakan ya pokoknya intinya adalah pesannya itu kenapa sih kalau saya sih kan nggak termasuk ya, kalau saya emang nggak termasuk ya, ini yang muslim banyak yang muslim tuh kalau ada orang Arab gitu Yaman gitu datang dengan membawa keturunan Muhammad langsung cium tangannya, langsung kayak seperti mendapat barokah seperti itu. Kok makanya kok seperti aduh gimana ya? Gimana menurut kalian? Kalau saya kan karena bukan muslim jadi saya enggak percaya. Karena saya baca di Quran itu, yang saya baca di Quran itu Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian gitu loh. Ya, yang saya lihat kok sekarang ada orang ngaku keturunannya Muhammad gitu loh. Jadi Bang, yang saya baca dari sejarahnya bukan sejarah agama ini Bang ya. Kenapa dipanggil Habib segala macam itu dijelaskan dengan Jabar. Yang nggak usah ke Habib dulu Bang. Bagaimana dasarnya Habib bisa disebutkan Habib itu? Dari dulu Bang Yogi. Gak usah bahas ke Habib dulu. Satu contoh deh. Contoh gelar haji Bang. Satu contoh gelar haji. Gelar haji hanya ada di Indonesia doang Bang. Di luar negeri tuh nggak ada orang naik haji habis umroh disebut Pak Haji, nggak ada Bang. Karena di Indonesia itu gelar haji itu dibuat oleh Belanda. Pada saat itu Belanda ingin memecah belah Indonesia. Belanda ingin memecah belah Nusantara, dan pada saat itu tokoh yang paling ditakuti, tokoh yang paling tokoh yang baca dari mana dulu tuh? Baca dari mana dulu tuh? Abang baca aja sejarahnya Bang, sejarah Iya, abang tulis Bang. Gini aja saya tes Bang Yogi. Sebentar Bang Yogi. Abang tahu nggak arti atau definisi haji itu apa? Iya, haji itu sebutan orang yang pernah ke Mekah kan? Salah Bang. Haji. Arti haji itu sebentar Bang Reski. Arti haji itu adalah pengunjung Bang. Artinya pengunjung. Jadi ketika Anda berkunjung ke rumah saya, sebenarnya Anda itu haji Bang. Cuman kan banyak orang nggak ngerti Bang. Seperti awalnya gini aja Bang. Jangan nggak usah lu Bang. Assalamualaikum aja. Assalamualaikum itu banyak orang nggak tahu artinya apa. Makanya kadang-kadang orang gitu ya abis marahan gitu, marah gitu kan, setelah marah pergi sambil pamit gitu. Padahal arti assalamualaikum itu adalah keselamatan atasmu. Masa ngucapin keselamatan atasmu? Sambil pamit, sambil marah, sambil main. Assalamualaikum itu artinya bukan permisi. Makanya gini Bang, saya itu gini apa ya? Ya miris gitu loh. Kadang-kadang saya juga
buka forum debat begini ya, saya pikir-pikir kadang-kadang saya renung-renungi gitu. Kadang-kadang yang saya lawan ini siapa gitu? Yang saya lawan ini nggak tahu apa-apa gitu. Kadang-kadang saya menghabiskan begitu banyak energi, otot sampai leher saya keluar jerit-jerit. Yang saya lawan ini ternyata nggak tahu apa-apa. Makanya saya mau gimana ya? Saya mau evaluasi dulu nih gimana caranya saya ini debat dengan orang yang tepat gitu. Kalau orang yang nggak tepat ya saya ajak ngomong-ngomong yang kayak gini aja gitu loh. Oke, kita sapa dulu ya. Kalau misalkan saya nggak ngerti apa-apa nih bang. Iya, saya sih rindu bang, saya sangat rindu sekali ketemu ada orang Islam yang pintar yang naik sini. Tapi sampai detik ini belum ada bang, satu pun. Maksudnya pintar dalam pengertian yang ngerti ajaran Islam gitu loh. Nggak ada. Satu pun nggak ada yang ngerti ajaran Islam yang naik tempat saya ini. Itu loh yang saya prihatin banget itu bang. Makanya saya tuh rindu banget itu ketemu gitu. Coba lihat TV saya tuh bang. Saya tanya ini bang ya, saya mau nyampein pengalaman saya bang. Boleh nggak bang? Iya siapa? Waktu itu udah lama sih bang, waktu saya pernah benar-benar tersesat dalam kontenan itu pas SMP bang, SMP kelas 3 bang. Nah itu benar-benar ibaratnya antara saya percaya kanan dan kiri, atas dan bawah itu saya benar-benar nggak percaya bang. Akhirnya pada itu saya belok ke ajaran yang sama bang. Ya saya nggak mau nyebutin ajarannya itu apa bang. Ya itu Tuhan. Tapi pesan saya gini bang Rizky, bang Rizky. Bang Rizky sinyalnya susah. Atau bang Rizky turun dulu coba naik lagi bang Rizky. Sinyalnya susah nu, putus-putus saya tangkap. Oh bang. Coba boleh. Oke ya bang Rizky coba bang Rizky nanti masuk lagi karena sinyalnya nggak saya tangkap. Ya silakan ya gimana ya. Bang, apa yang membuat saya yakin kalau ajaran abang itu benar? Kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus. Iya. Gini, ini cerita. Jadi saya itu mempelajari banyak agama bang. Jadi dulu itu ceritanya saya itu kan sakit gitu loh, sakit. Ya, sakit keras lah. Sebentar ini administrasi ini Muslim atau Kristen bang? Muslim. Oke, saya biarin sini kalau Muslim. Oke. Jadi dulu ceritanya itu kan saya sakit keras, ya kan. Kemudian saya itu singkat cerita saya itu sembuh lah. Ya kan. Nah, waktu saya siuman itu, waktu saya hampir meninggal itu, saya itu dulu cuma punya satu permintaan. Permintaan saya itu, Tuhan saya nggak mau mati hari ini. Saya mau dikasih kesempatan dulu. Karena saya yakin kalau saya mati pada saat itu, saya pasti ke neraka gitu loh. Karena mengingat kehidupan saya seperti itu. Nah, akhirnya singkat cerita sembuhlah saya. Nah, ketika saya sembuh itu, akhirnya saya mendalami agama. Nah, saya itu memang udah lahir Kristen. Nah, saya buka Alkitab saya lagi kan yang pernah saya baca itu, saya baca dari awal sampai akhir. Nah, kemudian saya dengar juga di YouTube, di mana debat-debat agama juga kan. Cobalah saya pelajari juga. Tapi kebetulan yang saya pelajari itu cuma 3. Cuma Yahudi, Islam, Kristen. Masa Hindu Buddha memang belum saya pelajari. Nah, saya pelajari, saya baca semua, saya kupas habis Al-Quran, saya buka semua, saya pelajari tafsir segala macam saya baca semua. Singkat cerita, ya mungkin sekitar 1 tahun setelah kejadian itu ya, baru akhirnya saya dibaptis. Saya memutuskan diri untuk dibaptis. Ya, di sebuah gereja dibaptis lah saya. Baru akhirnya saya baru bertobat lah, saya bertobat. Nah, perjalanan sekitar ya 6 tahunan setelah perjalanan itu, saya itu berada di titik mempertanyakan semua yang saya imani ini. Nah, ketika saya mempertanyakan semua yang saya imani ini,
lama-lama saya ini jadi kayak seperti ateis. Ya kan? Sampai akhirnya saya betul-betul menjadi seorang ateis. Saya nggak percaya adanya Tuhan. Ya kan? Lalu lama-lama saya sadari gitu. Saya menyadari ini. Saya pernah ngobrol dengan teman saya ya di